Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah kalau sehat semua. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita memasuki tema keempat, yaitu globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitar kita. Pembelajaran kedua. Anak-anak semua, kemarin kita sudah mempelajari tentang globalisasi ya. Apa itu globalisasi dan apa itu penyebab dari globalisasi sudah kita pelajari kemarin. Hari ini kita akan mempelajari materi konten PPKN dan SBDP. Sebelum kita mempelajari materi, kita akan telaah dulu apa tujuan kita mempelajari PPKN dan SBDP hari ini. Tujuan kita yang pertama untuk mempelajari hari ini adalah setelah kamu nanti menyimak pembacaan dari bukumu, kamu nanti akan bisa mengidentifikasi ciri-ciri reklame dari contoh yang diberikan dengan cermat. Yang kedua, kamu nanti harus bisa membedakan mana reklame dan mana yang bukan reklame dengan benar. Yang ketiga, setelah kamu mengikuti pembelajaran, kamu nanti bisa mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar. Dan yang keempat, setelah kamu mengikuti pelajaran, nanti kamu harus bisa menjelaskan sikap yang perlu dipertimbangkan atau sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagamaan ekonomi dengan benar. Baiklah, kita memasuki materi SBDP, pengertian dan tujuan reklame. Pengertian reklame. Apa itu reklame? Reklame adalah suatu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Sedangkan tujuan dari dibuatkannya reklame adalah untuk mengajak atau menawarkan kepada pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa produk yang ditawarkan itu berkualitas baik. Ciri-ciri reklame. Kita akan mengenali reklame. Ciri-ciri reklame adalah satu, berisi tentang informasi, membujuk atau mengajarkan kepada masyarakat. Ciri yang kedua, reklame itu biasa menggunakan kata-kata yang menarik agar pembaca berminat dan tertarik. Ketiga, di dalam reklame itu terdapat slogan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Yang keempat, terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat reklame lebih menarik. Berdasarkan tujuannya, reklame ada dua jenis. Reklame dibuat dengan bertujuan satu, reklame komersial, yaitu reklame yang sifatnya menawarkan barang atau jasa. Yang kedua, reklame dibuat dengan tujuan untuk reklame non-komersial atau yang berupa layanan masyarakat, yaitu reklame yang sifatnya mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau anjuran untuk berbuat baik. Sedangkan berdasarkan medianya, reklame dibagi menjadi 3. Yang pertama, reklame dengan menggunakan media audio, yaitu menggunakan suara atau bunyi.
Contoh dari suara atau bunyi reklame itu adalah kita bisa mendengar reklame dari radio. Yang kedua, reklame dengan media visual, yaitu menggunakan gambar, baik gambar diam atau gambar bergerak. Yang ketiga, reklame dengan media audio visual, yaitu reklame yang menggunakan bunyi dan gambar sebagai medianya. Contoh, kita bisa melihat reklame di televisi. Ada bunyinya sekaligus ada gambarnya. Contoh reklame. Kita bisa melihat contoh-contoh reklame yang di sekitar kita. Ada iklan, ada brosur, kemudian leaflet, poster, flyer, baliho, spanduk, billboard, banner, dan juga videotron. Masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri. Setelah kita belajar tentang reklame, kita memasuki pelajaran PPKN, yaitu keberagaman kegiatan ekonomi. Di masyarakat, kita bisa mengenali keberagaman ekonomi. Ada ekonomi produksi, ada ekonomi distribusi, dan juga ada ekonomi konsumsi. Kegiatan produksi, contohnya petani jagung, peternak ayam, atau nelayan. Sedangkan kegiatan distribusi, contohnya pedagang telur, agen beras, dan pengantar barang. Ekonomi konsumsi atau kegiatan ekonomi konsumsi, contohnya pembeli makanan, pembaca buku, dan pengayuh sepeda. Dengan banyaknya keberagaman ekonomi di masyarakat, sikap yang harus kita terapkan adalah kita harus bisa saling menghargai antar pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Ketiga, bermain dengan teman tanpa membedakan latar belakang kegiatan ekonomi orang tuanya. 4. Tidak sombong atau tidak minder dengan kegiatan ekonomi orang tua kita. 5. Memudahkan kurir dalam mengirim barang dengan cara menulis alamat yang jelas. Baiklah anak-anak, setelah kamu mendengarkan penjelasan dari video ini, kamu nanti mengerjakan tugas di buku tulismu. Silahkan dicermati tugas-tugasnya. Ada 5 soal yang harus kamu selesaikan. Ditulis di bukumu. Nanti setelah itu, kamu kirimkan tugasnya melalui WA. Silahkan ditulis, dicermati betul-betul sampai dengan selesai. Sekian pembelajaran dari Bu Guru hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.